Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Big Mouth episode kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Jang Ho pun dibawa ke rumah sakit. Setelah tersadar, Jang Ho mencari handphone miliknya. Ternyata handphone tersebut berada di dalam mobilnya yang rusak dalam kecelakaan. Namun tanpa sepengetahuan Jang Ho, seseorang datang untuk mengambil rekaman video kasus pembunuhan Jae-yong yang tertinggal di dalam mobil tersebut. Setelah kondisinya membaik, Jang Ho diizinkan untuk pulang. Namun saat akan pulang, polisi datang menjemput Jang Ho karena hasil tes darah Jang Ho positif narkoba. Sebelum Jang Ho dibawa ke kantor polisi, Mi-ho meminta agar Jang Ho untuk terus waspada dan mempercayai apa yang akan ia lakukan untuk membantu Jang Ho bebas. Saat berada di dalam sel tahanan, Jang Ho meminta kepada petugas untuk menghubungi Choi Do-ha. Choi Do-ha pun datang untuk menemui Jang Ho. Jang Ho menjelaskan bahwa ada kemungkinan Gong Ji-hun yang menjebaknya karena ingin menghilangkan barang bukti. Choi Do-ha pun mempertanyakan dari mana Gong Ji-hun tahu bahwa Jang Ho memiliki bukti rekaman tersebut. Jang Ho pun meminta agar Choi Do-ha membantunya agar bebas dan ia akan menjelaskan semuanya. Namun Choi Do-ha menolak dan menyuruh Jang Ho meminta bantuan pada Gong Ji-hun. Polisi juga menggeledah ruangan kerja Jang Ho dan menemukan obat terlarang, senjata api, bahkan emas batangan yang tersimpan di dalam tembok, serta sejumlah uang di atap ruangan tersebut. Jang Ho akhirnya dibawa ke penjara Gucheon yang merupakan penjara terburuk untuk mengurung para tahanan karena di sana tidak berlaku hak asasi manusia, mereka bahkan dipukuli dan disiksa. Bukannya dibawa masuk ke dalam sel, Jang Ho justru dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Han Jae-ho, Lee Do-geon, dan Jung Chae-bong. Jang Ho bahkan dipukuli oleh beberapa tahan di sana. Sementara itu, Gong Ji-hun sedang mengadakan sebuah pesta. Ia juga mengundang Choi Do-ha bersama istrinya. Gong Ji-hun justru mengatakan bahwa Choi Do-ha beruntung bertemu dengan istrinya karena ia berdonasi untuk kampanye, bukan karena Choi Do-ha namun karena Dr. Hyun Ju-hye, istri dari Choi Do-ha. Gong Ji-hun bahkan mengatakan bahwa dengan dana yang ia berikan, ia bahkan bisa menjadikan anjing miliknya menjadi wali kota. Ju-hye justru menjawab bahwa Gong Ji-hun tidak lebih pintar dari anjingnya karena tahun lalu ia membuat seseorang meninggal dalam tabrak lari dan Choi Do-ha lah yang menangani masalah tersebut. Istri Gong Ji-hun membela dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa mengurus masalah tersebut. Ju-hye pun mempertanyakan apakah istri Gong Ji-hun berpikir bahwa suaminya saat itu dalam kondisi mabuk karena alkohol saja. Hal itu membuat istri Gong Ji-hun bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, Choi Do-ha mendapat kabar mengenai Jang Ho. Ia pun langsung menghidupkan TV dan ternyata kabar mengenai Jang Ho merupakan Big Mouth sudah tersebar luas.
Sementara itu, Chang Ho justru digantung dengan sebuah tali oleh tahanan lainnya. Gong Ihun yang ingin uangnya dikembalikan oleh Big Mouse menghubungi kepala sipir dan meminta agar mereka tidak mencelakai Chang Ho. Kepala sipir pun langsung membawa petugas kesehatan untuk menolong Chang Ho, dan memberitahukan kepada 3 pelaku bahwa Chang Ho merupakan Big Mouse. Untung saja Chang Ho bisa diselamatkan. Miho dan pengacara Kim yang merupakan teman Chang Ho datang untuk menjenguk Chang Ho. Mereka tidak diperbolehkan menemui Chang Ho dengan alasan bahwa itu adalah permintaan dari Chang Ho. Saat mereka berdua akan pulang, ayah Miho menghubungi pengacara Kim dengan mengatakan bahwa Chang Ho dituduh sebagai Big Mouse dan kini di depan rumah mereka banyak wartawan. Ayah Miho juga meminta agar pengacara Kim tidak membawa Miho pulang ke rumah dan tidak memberitahukan berita mengenai Chang Ho. Rupanya Miho yang berada di dalam mobil melihat berita mengenai Chang Ho di internet. Miho merasa terkejut, namun ia tetap ingin pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, Miho justru menemui seluruh wartawan yang menunggu. Ia mengatakan bahwa Chang Ho dijebak dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Big Mouse. Miho juga berpesan kepada Chang Ho untuk bertahan dan tidak lupa bahwa ia memiliki keluarga. Miho sengaja mengatakan di depan wartawan dengan harapan agar Chang Ho melihatnya di TV. Saat Chang Ho sedang diperiksa oleh jaksa, ternyata Choi Do-ha juga berada di sana untuk mendengar pernyataan dari Chang Ho mengenai dirinya yang diduga sebagai Big Mouse. Gong Ji-hon menemui Jae Ho Dugen dan Chae Bong dan meminta agar mereka bertiga tidak menyentuh Chang Ho sampai ia mengetahui dengan benar apakah Chang Ho memang Big Mouse atau bukan. Gong Ji-hon juga menemui jaksa Choi yang memeriksa Chang Ho. Ia menanyakan apakah benar Chang Ho merupakan Big Mouse. Jaksa Choi mengatakan bahwa bukti-bukti yang didapat tidak terbantahkan. Namun Big Mouse yang merupakan penipu paling jenius dalam sejarah, jadi ia harus berhati-hati untuk melakukan pemeriksaan. Setelah bertemu dengan Ji-hon, jaksa Cho justru bertemu dengan Choi Do-ha dan memberikan daftar pengedar narkoba yang merupakan pelanggan dari Big Mouse. Jaksa Choi juga mempertanyakan alasan Choi Do-ha diam-diam melawan Ji-hon. Ternyata Choi Do-ha tidak ingin diremehkan oleh Ji-hon dan kawan-kawan. Choi Do-ha meminta agar jaksa Choi tidak mengkhianatinya. Miho berencana untuk ikut menyelidiki kasus tersebut bersama pengacara Kim dan ayah Miho. Pengacara Kim bahkan meminta agar Miho tidak ikut campur dalam kasus tersebut karena terlalu berbahaya, namun Miho bersikeras akan melakukannya. Walaupun Big Mouse sangat terkenal sebagai penipu, pengedar narkoba terbesar dan banyak lagi kejahatan yang ia lakukan, namun belum ada satupun orang yang melihat wajah aslinya dan membuat hal tersebut menjadi rumor di dalam penjara. Bahkan ketika ada yang mengaku pernah melihatnya, justru mengatakan hal yang berbeda mengenai bentuk fisik Big Mouse. Mino justru ikut melamar di rumah sakit Gucheon, padahal sebelumnya ia telah memiliki pekerjaan di salah satu rumah sakit besar. Ternyata tujuan Miho ingin bekerja di rumah sakit tersebut karena kasus pembunuhan Jae-yong dan makalah yang Jae-yong buat. Hal itu juga diberitahukan kepada Chang Ho, namun Chang Ho meminta agar pengacara Kim membuatkan surat cerai untuknya dan Miho agar permasalahan yang terjadi tidak akan ada sangkut pautnya dengan Miho. Chang Ho berniat untuk bunuh diri, namun ia ingat bahwa ia sedang berada di dalam penjara yang dipenuhi dengan para tersangka yang melakukan kejahatan. Ia pun memukuli ketua geng rantai yang terkenal sadis agar ia mendapat serangan balik dari anggota geng lainnya. Namun tidak ada yang melakukan pembalasan. Ketua geng tersebut justru pingsan setelah dipukul oleh Chang Ho.
Merasa gagal dengan rencana awal, Chang Ho pun menamparkan salah satu tahanan yang melakukan pembunuhan berantai yang terkenal sebagai psikopat. Chang Ho justru membahas mengenai ibu dari pria tersebut, yang membuat pria tersebut menangis dan tidak jadi melukai Chang Ho dengan pisau yang ia miliki. Setelah kejadian tersebut, Chang Ho justru disegani oleh para tahanan lainnya. Malam harinya, Chang Ho berniat melarikan diri agar ditembak oleh sipir penjara. Apakah niat Chang Ho untuk mengakhiri hidupnya berhasil ia lakukan? Dan bagaimana perjuangan Mi Ho untuk membuktikan bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse? Lalu siapa Big Mouse sebenarnya? Sekian video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.